Saya tidak pernah menghina Yesus. Yang menghina Yesus itu kalian. Kalian yang mengatakan Yesus mati dengan jalan kutub. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Maryam 71. Iya. Beda tuh neraka Islam itu untuk orang Islam. Oh enggak lah. Neraka itu satu tempatnya orang. Enggak dong. Kan Yesus menjamin neraka. Yesus menjamin neraka untuk orang-orang Kristen. Masa lupa? Itu untuk orang Islam, Maryam 71. Ya enggak lah. Sama seperti 1 Korintus 3, semua orang akan mendatangi neraka. Tapi yang diselamatkan hanya yang bertakwa. Yang bertakwa dalam Islam itu siapa? Yang bertakwa itu yang takut kepada Tuhan, bukan yang tepuk tangan Tuhan yang mati. Yang bertakwa dalam Islam kan orang-orang yang mengikuti Isa, bukan orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Takut kepada Tuhan itu takwa. Berarti yang orang mengikuti Kristen Isa ini itu bertakwa toh? Apakah orang Kristen ini orang yang takut kepada Tuhan? Takutlah. Kamu itu yang tidak takut, makanya kamu menantang Al-Quran. Yang mati dibunuh terus kalian tepuk tangan itu siapa? Bukan kamu yang bunuh dia. Iya, terus siapa yang tepuk tangan setelah dia mati? Tidak ada yang tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Tuhan itu siapa? Ibadahnya siapa yang suka tepuk tangan untuk Tuhan? Tidak ada, saya kan Katolik, saya tidak pernah tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Tuhan itu agama apa? Penyembah siapa maksudku? Bukan saya itu kan Iya, saya Katolik. tapi itu maksudku yang tepuk tangan selalu dengan Tuhan itu siapa? Saya tidak tahu, Bang. Oh. Saya tidak pernah melakukan. Oh, mama Jadi yang mati bagaimana? Yang mati disalib siapa? Mati disalib Yesus, terus kenapa? Itu Tuhanmu. Iya, Tuhan saya. Kamu nggak takut Tuhanmu mati? Nggak takut karena dia hidup. Dia bilang dia adalah hidup. Oh, begitu. Terus bagaimana cara? Dia membuktikan, sabar dong, Bang. Yesus itu membuktikan bahwa dia itu Tuhan. Oh, dengan cara? Ketika dengar, dia membuktikan omongannya bahwa aku akan disiksa dan dibunuh oleh orang-orang jahat itu. Tetapi pada hari ketiga, sabar dulu, Bang. Anda bangga Tuhan Anda disiksa? Sabar dulu, Bang, saya selesai berapa. Katanya takut sama Tuhan. Kok Tuhan disiksa? Dengar dulu, saya selesai dulu. Jangan kita masih ngomong, abang juga ngomong kan. Nggak perlu ngomong kayak anak kecil, ngapain? Anda bangga Tuhan Anda disiksa? Bang, begini Bang, itu Yesus yang bilang sendiri Bang, bahwa dia akan disiksa. Katanya takut sama Tuhan. Dia akan dibunuh dan katanya takut sama Tuhan. Hari ketiga dia akan bangkit, dan dia membuktikan itu. Dia bangkit pada hari ketiga. Yang bangkitkan siapa? Begitu. Dia sendiri, dia berani mengambil nyawanya, menerima nyawanya. Di mana dalilnya dia bangkit sendiri? Dia memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Roma 14 nomor 9 dia dibangkitkan. Roma tidak. Abang kan tidak percaya sama Paulus, kenapa pakai Roma? Anda nggak percaya kepada Paulus? Kalau Anda nggak percaya tentang Yesus, kan? Anda nggak percaya tentang Iya, kalau saya tidak. Paulus. Kenapa abang tidak ada mau pakai itu? Kalau saya memang tidak. Kalau Anda percaya nggak? Dalil itu tidak boleh pakai dalil itu karena abang. Ya Andanya, itu untuk Anda, Kenapa bukan untuk percaya saya. sama Paulus? Saya nggak percaya. Kalau abang mengutip ayat saya itu, tidak percaya. Anda percaya sama Paulus? Tidak dong. Bodoh itu namanya. Masa membaca? Berarti kalau Anda membaca uang palsu, berarti Anda percaya itu uang asli, kan dongok. Kamu percaya ayat itu, makanya kamu bawa. Itu untuk Anda, bukan untuk saya. Saya cuma mengingatkan. Siapa yang saya hanya mengingatkan samamu berarti dia kafir juga. Bahwa Paulus pendiri agamamu mengatakan Tuhanmu Yesus dibangkitkan. Tuyul. Agamamu. Lalu siapa yang mendirikan agama Kristen? Tidak ada. Kristen itu orang-orang yang
mengikuti Yesus, makanya disebut. Mana ada? Mana pengikut Yesus? makanya. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Saya mengasihi orang, saya Mengasihi mengikuti cuman itu aja terus. Itu aja terus. Tidak ada ajaran lain yang Itu lebih aja sempurna daripada terus. ajaran itu. Bagaimana Anda mengatakan mengasihi Tidak ada orang? ajaran itu. Sedangkan Abang mengikuti mengasihi anak Abang sendiri aja mengikuti Yesus. tidak. Udah, Abang Anda mengikuti dibawa. Yesus. Bersihkan kloset di bawah. Anda tidak layak diskusi sebab otak Anda keluar dari dagu. Habis di dalam. Semuanya turun ke dagu menjadi untayan rambut halus. Selamat siang, Kak. Siang juga. Iya. Gimana, Kak? Tadi Kakak bilang Mariam 71 itu sama Untuk kayak Kristen. dengan apa tadi? 1 Korintus 3. Oh, Kristen. Iya dong, kan Kristen mendatangi neraka. Belum tahu dalilnya. Dari mana ayatnya Kakak itu dapat dari mana? Coba Anda baca yang saya katakan tadi, 1 Korintus 3 itu dibaca. 1 Korintus 3 itu yang mana? 13 sampai 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakan sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. Oke, udah paham di situ. Jadi semua pekerjaan yang dilakukan oleh Kristen akan diuji dengan api. Kalau pekerjaan Kristen itu sesuai dengan ajaran Tuhan, maka mereka akan selamat. Tapi kalau pekerjaan mereka tidak sesuai dengan perintah Tuhan, mereka akan dibakar selama-lamanya. Iya benar. Maksudnya memang seperti itu ya. Jadi itu adalah gini. Nah, metafora untuk penghakiman, pengujian. Tapi dia bukan seperti kayak yang Kakak bilang masuk dulu di dalam neraka gitu. Maksudnya, memang itu surah Maryam itu, pengujian kualitas pekerjaan itu seseorang pelayan Tuhan. Surah Maryam itu bukan tidak neraka tempat penyiksaan orang berdosa. Ayat tersebut itu menjelaskan gini bahwa ketika orang percaya menghadap Tuhan, perbuatan mereka itu diuji. Jika perbuatan mereka tidak bernilai seperti sekarang menyembah Yesus itu ada tetap selamat karena iman, tetapi ya kehilangan upah gitu aja. Jadi Anda cuci kloset di bawah. Anda bukan pendiskusi, Anda pendogma, pendoktrin. Cocok jadi penjaga mimbar gereja. Gak layak diskusi. Orang Islam itu orang yang bertumbuh akalnya, bukan orang yang mati akal. Orang yang mau ditipu-tipu dengan khotbah-khotbah, jualan-jualan kayak begitu, itu Islam gak mempan yang seperti itu. Sahabat parkiran, amankan area parkir bang. Juru parkir artinya yang menata parkiran kendaraan. Juru selamat artinya yang memberikan dan menata cara hidup manusia agar selamat. Bukan masalah tidak buka kamera, bukan. Nyerocos kayak mesin ketip peninggalan Belanda. Dipikir ini gereja. Kodok Zuma anak kodok. Tak sanggup menghadapi dengan ilmu, gitulah. Halo, semangat pagi. Islam cabul.
Islam cabul. Sembahan Anda sampai sekarang belum pakai baju, Bang. Kita diskusi ya, memberikan edukasi, memberikan ilmu, bukan berkhutbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Juma. Assalamualaikum, akhi. Waalaikumsalam. Dari NTT Abang, Flores Timur. Masya Allah, iya abangku. Dulu kan 7 bulan yang lalu aneh kan punya kitab tuh Bang, Alkitab pakai bahasa Arab terbitan LAI. Aneh udah kasih ke Bang Hendy lewatin Bang Alvito ya, aneh paketin. Nah sekarang ada lagi nih Bang, kitab lama nih bahasa Arab. Ini teman aneh pendeta bawa dari Yerusalem. Aneh mau kasih Bang Juma nih. Mantap sekali. Keren. Nanti aneh kirim lewat Bang Vito juga bisa yang di Bandung. Dulu aneh kirimnya kan lewat ini. Bang Hendy itu lewat ini, Bang Alvito. Ini bagus nih buat abang nih. Cuma waktu yang aneh kirim LA itu kan Al-Muqaddas betul Bang. Oke, mantap. Kita boleh jadi ini Bang. Perjanjian baru. Oke, sip. Mantap. Ada yang lama, yang Mizmar juga ada Bang. Enak ini Abang. Oke, tapi nggak ada terjemahan Indonesianya dia. Nggak apa-apa. Nanti aneh minta nomor Pak Abang Vito, Alvito, nanti aneh kirim. Kemarin aneh kirim satu tuh Bang Handi itu. Tapi yang ada terjemahan LA. Kalau ini dari Yerusalem Abang, terbitan tahun 90. Keren. Mantap. Saya tunggu abangku, saya tunggu. Siapa Bang? Nanti aneh WA ini nih Bang Alvito ya. Siap. Nomor WA Bang Hendy juga ada. Aneh pernah ngomong sama dia tuh dia. Ke Bang Handi aja langsung abang. Semangat terus abangku. Iya, tetap semangat. Sikat. Kalau abang mau ada nih tafsir juga Bang, tafsir Mujassar Al-Quran. Siap. Kitab lama nih. Masya Allah, luar biasa. Boleh Bang, boleh. Hasanah ilmunya mantap kali tuh. Di mereka. Iya, aneh senang itu kalau Bang Juma yang megang nih. Allahu Akbar. Keren. Nanti aneh kirim abang ya, lewat Bang Alvito. Siap. Aneh ada WA kok. Baik. Sehat-sehat abang ya, abangku. Makasih abangku, makasih. Thank you. Kita terapi dulu. Terapi teman-teman dulu. Siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Luar biasa. Kita terapi kan ikut teman-teman abang itu dari tahun 2000. Ani ikut abang tuh dari tahun 2017. Waktu masih di zaman YouTube itu. Keren. Udah lama Bang. Sip. Keren. Penggemar sembunyi abangku. Masya Allah. Luar biasa. Oke Bang. Hidupkan abang Timur. Siapa Tetap Bang? Semangat. Terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren abang ya, kita keren. Halo Mbak Eni. Halo. Iya, jangan marah dong. Iya, jangan marah dong. Ini saya dari Kalimantan Barat. Iya, tapi ya, jangan saya sih nggak marah. Saya cuman apa namanya? Di situ terlalu menghina agama Kristen. Memangnya orang Kristen itu makan tai? Lebih dari tai. Jangan gitu dong. Namanya agama tuh nggak usah saling menghujat. Siapa agama yang menghujat? Masing-masing tuh nggak boleh menghujat orang. Siapa yang menghujat, Kalau orang Kristen nggak mau menghina agama Islam, nggak mau. Iya, memang Islam tidak layak untuk dihina. Ya, situlah. Yesus menghina Kristen? Gimana ceritanya? Islam atau orang Kristen? Yesus menghina Kristen malah. Kristen yang menghina agama Islam. Nggak ada gitu. Ya, Islam memang nggak layak dihina karena memang tidak ada kehinaan di Islam itu sempurna. Nah, itu kan katanya nggak boleh menghina. Siapa yang menghina Islam? Nggak
Ada yang menghina Islam, Anda menghina saya. menjelek-jelekkan agama orang tuh nggak boleh. Coba, mana saya menjelekkan Kristen? Buktikan. Saya rekam publikan lu. Mana buktikan kalau saya menghina Kristen? Tunjukkan. Dari malam kemarin saya nonton. Emang Apa? kamu nggak bisa, Saya bilang apa? bisa ngeles, nggak boleh ngeles engkau. Ya, saya bilang apa? Saya menghinakan Bilang apa, orang Ibu Kristen. yang cantik? Yesus, Apa? Yesus. Memang orang Kristen nyembah bilang Yesus. Yesus tai, bilang apa? Di mana saya mengatakan Yesus tai? Nggak boleh Aduh, gitu. Ibu. Yesus, mana ada saya sebut tai? Aduh, betul-betul Pandai pengikut kali Paulus ngeles pemakan deh kamu. babi. Pandainya, Perempuan agaknya tapi- lagi, buka maskernya buka. Fitnah. Kamu Saya lah laki-laki, manusia. kayak nggak berotak kalau ngomong. Satu-satunya Minimal buka dong manusia di maskernya tuh, antara jangan menghina miliaran agama Kristen orang. yang memuliakan Yesus cuma aku, Bang Suma. Kalianlah yang Kalau menghinakan memuliakan Yesus, nggak boleh bukan menghina. saya. Saya tidak pernah menghina Yesus. Otak tuh Yang dijaga. menghina Yesus itu kalian. Kalian yang mengatakan Yesus mati dengan jalan kutub, bukan aku. Ada buktinya ya. Ada buktinya Kalian ya. yang Omongan mengatakan kamu menghina itu. ke Yesus ya. Ada Kalian yang buktinya menghina ya, saya Yesus ya. bukan saya. Yang mengatakan Kamu Yesus bisa ditelanjangin ngomong, itu bisa kalian. Kami dekat Yang semua mengatakan sini, kami Yesus rakyat. ditampar itu kalian. Yang mengatakan Yesus diludahin itu kalian. Kalau memputar Yang mengatakan Yesus ditonjok itu kalian. Yang mengatakan Yesus terkutuk itu kalian. Yang mengatakan Yesus keluar dari kubur itu kalian. Bukan saya. Itu kamu. Kalianlah yang menghina Yesus, bukan saya yang menghina Yesus. Bukalah Saya maskernya hadir tuh, di buka, sini. biar saya posting. Justru untuk menyadarkan kalian bahwa kalian itu adalah agama anti Yesus. Kalian itu pengikut Tai, Paulus. kau tai. Nah, kau yang bilang tai, kau tuduh saya. Makanya kurangi makan babi. Sahabatku Aquarius, barakallahu fiik. Kurangi makan babi. Ya dong. Biar otak sehat. Dalam hal agama, kurangi makan babi. Begitu nenek malampir menuduh seenak perut. Saya berjuang 24 jam supaya Yesus dimuliakan, malah kau tuduh pula aku menghinakan Yesus. Dasar manusia lahir dari lubang pantat. Gak sadar kau. Kau yang menghina Yesus. Dasar nenekmu kiper. Halo Bang. Halo juga. Dari Kristen apa abangku? Saya Muslim Bang, cuma saya mau nanya. Iya. Ya, jadi kan teman saya kawan Kristen ya kan. Nah, kata dia tuh di zaman dulu juga Kristen nggak boleh makan babi. Nah, sekarang katanya diperbolehkan makan babi. Itu maksudnya gimana Bang? Dulu yang dilarang makan babi itu orang Yahudi. Kristen ini nggak pernah. Nggak ada hukum di Kristen jangan makan babi, nggak ada. Cuman mereka mengambil terjemahan kitabnya agama lain biar dianggap paten. Di Kristen itu nggak ada larangan makan babi. Kristen mana ada aturan dari Tuhannya Yahudi, nggak ada. Kristen itu punya aturan dari Paulus, tapi dari Tuhannya Yahudi Kristen tidak ada aturan. Gitu abangku. Kita sambut dulu ya yang Tapi lainnya. kalau dari penjelasan dia sih Ya, oke, gimana? Gimana penjelasan dia? Suruh temannya ke sini, Ya abang. kalau kata dia sih ini apa ajaran lama sama ajaran baru Bang. Apa kitab Oh, enggak. sama kitab baru katanya. Haramnya babi itu perjanjian baru. Kristen merubahnya menjadi perjanjian lama. Suka-suka mereka. Haramnya Itu makanya babi itu dulu, haramnya babi itu perjanjian baru Tuhan dengan Yahudi. Mereka merubahnya menjadi perjanjian lama supaya mereka menjual ajaran Romawi gitu.
Hati-hati dengan temannya. Mereka itu ular. Kata Yesus, mereka keturunan ular beludak. Begitu abang. Halo, selamat pagi, saudaraku. Salam hormat Bang Suma, selamat siang waktu Papua. Iya, salam hormat Bang. Selamat siang waktu Makassar. Silakan. Lama sekali aku rindu ketemu Bang Suma ini. Alhamdulillah hari ini aku ketemu juga. Alhamdulillah, Muslim abang ini. Aku Kristen Bang. Ah, keren kali. Keren. Iya. Iya, silakan. Rindunya bertahun-tahun aku cari antri untuk naik tuh susahnya mencari mendapat Bang Suma ini. Rumit sekali untuk mendapatkan ilmu Bang Suma ini, rumit sekali ya. Aku kagum, aku rindu sama Bang Suma. Pokoknya semua apologet Islam deh, aku kagum deh. Makasih abang, makasih. Sekalipun banyak orang mengatakan Bang Suma suka menghujat segala macam, tapi aku lihat dari gaya bernarasi, berdakwah, menyampaikan narasi, kayaknya tidak terlalu mengerikan deh, karena itu kan sesuai dengan fakta original data kan Bang Suma. Karena cinta abangku, karena cinta dan kasih sayang. Aku paham itu Bang. Aku memang orang Kristen awam Bang. Aku bukan pendeta, aku pendosa Bang. Aku memang manusia yang sangat rumit kehidupan Bang. Aku sudah banyak berguru kepada teman-teman abang yang lain. Tapi baru kemarin aku bilang kapannya aku bisa bertemu Bang Suma. Ternyata di hari ini juga Tuhan mempertemukan saya dengan Bang Suma. Makasih sekalipun nggak panjang lebar, tapi aku sudah sangat bersyukur dan berterima kasih bisa ketemu Bang Suma secara ini Bang. Makasih abangku, makasih. Luar biasa. Aku sedikit menanggapi tema Bang Suma ya, itu wajar lah. Yang namanya manusia semua manusia. Ya, Kalau aku ya. Semua manusia pasti mendatangi neraka, ya itu tepat kalau aku Bang. Siap. Ya kan, ya tergantung kalau abang mengatakan orang Kristen pasti menetap di dalamnya atau orang Kristen pasti di situ selamanya. Ya mau digimanakan lagi, karena konteksnya juga mengatakan tidak ada seorang pun yang akan binasa kecuali dia yang ditentukan untuk binasa. Ya kalau memang saya ditentukan untuk ke situ, mau ngapain lagi Bang? Seperti itu. Iya. Masya Allah. Jadi Bang gini aku bertanya aja Bang tentang Islam yang aku nggak paham ya, boleh kan? Boleh, silakan Bang. Kalau aku mau bertanya tentang Kristen, waduh ngiri sekali saya lihat abang punya akal itu nggak tahu datangnya dari mana, kok begitu jenius gitu loh. Jadi kalau aku bertanya di sini, abang sudah lari ke sana, aku ke sini, abang sudah ke sini juga. Jadi lebih baik aku bertanya tentang Islam aja Bang. Ada pertanyaan yang sudah pernah aku tanyakan tapi belum begitu mendapatkan jawaban yang begitu menyegarkan. Itu pada waktu suara azan itu untuk manggil untuk sholat itu Allahu Akbar, tapi kenapa pada waktu pembacaan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman bukan Allahu Akbar? Itu apakah ada perbedaan di situ Bang? Aku ingin mengetahui itu dulu Bang. Iya. Jadi sejatinya gini, dalam ilmu logika, dunia ini ada magnet yang menghantarkan manusia lupa bahwa dia akan meninggalkan bumi. Mereka lupa dengan kehidupan berikutnya. Mereka terhipnotis dengan kehidupan duniawi, sibuk dengan keadaan duniawi, terjerat dan terperangkap dengan situasi duniawi, sehingga dia lupa bahwa ada yang telah datang memberi peringatan melalui para nabi.
bahwa yang kamu kejar duniawi itu kecil. Ada yang besar, yaitu ketetapan Sang Yang Maha Besar. Maka sesibuk apapun kita di dalam kehidupan ini, kita harus kembali kepada Sang Yang Maha Besar. Maka diseru dalam kesibukan kita setiap hari, Allahu Akbar. Orang yang beriman mendengarkan itu seketika mengecil. Dunia yang dikejar menjadi sirna. Harapan untuk mendapatkan hidup yang serba berkecukupan di dunia itu menjadi sia-sia. Karena ada yang harus dikejar, yaitu kehidupan kekal. Maka seketika semua yang kita hadapi di bumi ini, pekerjaan, tahta, wanita, semuanya menjadi kecil. Yang besar hanya Allah. Maka tanggalkan dunia, seketika berjalan kepada rumah ibadah, menyembah kepada Sang Yang Maha Besar. Itu makna dari azan. Jadi semua kecil. Orang lalai mengingat akhirat. Orang lalai mengingat kemudian kehidupan berikutnya, kehidupan kekal. Karena mereka mengejar hal yang sia-sia. Menganggap bahwa duit adalah yang paling besar. Hartalah yang paling besar. Jabatanlah yang paling besar. Mereka lupa bahwa berita hari akhirat itu jauh lebih besar. Itu makna dari azan, Bang. Jadi ketika di Al-Quran dikatakan bahwasanya zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu nggak cukup, Bang. Nggak cukup. Kenapa? Karena itu teori. Itu teori. Butuh praktek. Makanya umat Islam itu apa? Pintu masuk Islam adalah persaksian. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Teori. Prakteknya gimana? Anda praktikkan enggak bahwa benar-benar Anda mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah? Kalau Anda mempraktekkan persaksian Anda sebagai bukti kesaksian Anda itu bukan saksi palsu, maka Anda akan melakukan setiap jengkal perintahnya. Makanya di Islam itu syarat dengan perintah. Jangan ini, jangan itu. Lakukan ini, lakukan itu. Jika engkau mengisi kesaksianmu dengan kebenaran mutlak, maka engkau akan tunduk kepada apa yang engkau persaksikan. Katanya tiada Tuhan selain Allah. Allah mengajarkan engkau untuk sholat. Kenapa kau tak sholat? Allah mengajarkan kau puasa. Kenapa kau tak puasa? Berarti kesaksianmu saksi palsu. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Rasul Allah yang paling terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan oleh beliau? Katanya kau bersaksi, kau diperintahkan bersunat, kenapa kau tidak lakukan bersunat? Berarti kau bersaksi palsu. Jatuhnya kepada apa? Munafik. Lain dipersaksikan, lain di kenyataan. Itulah Islam. Jadi kalau kita mengatakan diri kita Islam, hanya ada satu hakikat yang besar, yaitu Allah. Maka seluruhnya harus bertumpu kepada Allah. Makanya di Islam itu abangku, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Islam menyadari bahwa manusia dicipta hanya untuk beribadah. Adapun makan, adapun minum, adapun ke mall, adapun ke pasar, adapun rekreasi, itu hanya riak kecil dari kewajiban kita. Sejak kita dicipta, kita tugasnya hanya ibadah. Setelah selesai ibadah, menikmati hasil ibadah di surga. Bukan dibalik, di bumi bebas, mau makan apa saja boleh, bukan lagi hamba Tuhan, tapi hamba segala sesuatunya, menjadi pewaris sehingga apapun dilakukan boleh. Ini boleh, itu boleh, nggak ada yang larang, nggak ada yang haram. Tapi giliran di surga baru menjadi taat, kebalik. Di surga ngapain? Di situ menari dan memuji. Wah, bukan tempatnya. Tempatnya itu di bumi. Tempat kita mengabdi itu di bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Beribadah. Kata Yesus nih, saya pinjam kata Yesus. Perbanyaklah harta surga. Apa harta surga itu? Amalan soleh. Makanya Yesus disebut orang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Yesus orang soleh. Kenapa dia disebut orang soleh? Karena setiap jengkal napasnya selalu hanya tunduk kepada perintah Tuhannya. Adapun kita berinteraksi, berhappy-happy dengan istri dan anak, itu hanya pendukung.
Kunci utamanya adalah ibadah. Ya cuman ibadah. Toh kita dicipta untuk taat kepadanya. Fa'buduni, ya sembah dan sembah. Kok begitu? Ya, karena pada sejatinya abangku, kita yang tadinya ganteng, tadinya cakep, tadinya lincah, semakin hari, semakin waktu akan menghantarkan kita kepada penuaan. Artinya apa? Bumi ini sebenarnya nggak cocok dengan tubuh kita. Tubuh kita ini menua. Artinya bahwa memang kita manusia nggak cocok dengan alam ini. Ada alam di mana cocok dengan tubuh kita. Apa itu? Surga. Makanya kita setiap hari menua, sedikit menua, keriput dan seterusnya. Karena alam ini nggak cocok. Ini hanya untuk ibadah di sini. Tempat kita kekal di sana, tempat kenikmatan, kebahagiaan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan kita, yaitu jannah, surga. Maka dunia dalam Islam tidak ada yang besar, abang, hanya Allah. Bahkan kalau dalam ilmu makrifat, kayak ilmunya Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat aku sama melihat Tuhan Bapa, itu ilmu tertinggi. Maksudnya apa? Setiap jengkal napas, setiap mili gerakanku itu adalah gerakan yang dituntun, yang diperintahkan oleh Tuhan. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Maka dalam ilmu makrifat, kita itu nggak ada, bang. Ini tanganku, ini palaku, ini dadaku, ini kakiku. Aku mana? Aku nggak ada. Aku tuh nggak ada. Yang ada itu hanya Allah. Hanya Allah yang ada. Dialah yang maha besar. Kita ini nggak ada. Kita ini ada bias dari cahaya adanya Allah. Wujud Allah itu bisa dilihat dari bias yang ada. Wujud matahari itu bisa dilihat dari cahaya yang ada. Maka karena itu, apa bias Allah kepada kita? Ya ini, kita ada. Karena bias Allah. Jadi Allah itu maha besar. Yang lainnya itu hanya serpihan saja. Apa yang ada di bumi ini itu hanya bias daripada Allah. Yang ada cuma satu. La ilaha illa Allah. Tidak ada yang lain. Kita hanya bias dari adanya Allah. Kita tidak ada, andai saja Allah itu tidak ada. Karena ada Allah, maka bias dari adanya Allah adalah kita. Jadi Tuhan gak dicari. Kita hanya mengimani Allah maha besar, pencipta langit dan bumi maha besar, maka semuanya ada. Maka kita sebagai bias harus tunduk kepada Sang yang maha besar ini. Begitu abangku. Oke bang, abang sempat tadi menyinggung tentang tiada Tuhan selain Allah ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu apabila saya sandingkan, apabila saya sampai kepada surat Anas, Qul a'udzu birabbin nas, apa tidak ada miskomunikasi bang? Ini sudah berulang kali aku tanyakan ini bang. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Sedangkan di surat Anas ayat yang pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Itu gimana itu bang? Apa tidak ada nabrak itu bang? Minta maaf, aku nanya aja ya. Baik. Ketika dikatakan Qul a'udzu birabbin nas, Rabbnya manusia. Aku berlindung, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Maksud daripada Tuhan manusia adalah pencipta manusia. Pencipta manusia, Malikin nas, yang merajai manusia. Ilahin nas, yang disembah oleh manusia. Jadi Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk berlindung kepada Tuhannya manusia. Bukan berlindung kepada manusia, tapi berlindung kepada Tuhannya manusia. Kenapa manusia yang dijadikan sebagai patokan? Karena makhluk yang tertinggi derajatnya di alam semesta ini, baik langit maupun bumi, itu adalah manusia, Adam. Maka di atas manusia hanya Allah, tidak ada yang lain. Malaikat itu hanya perantara doang. Makanya di dalam Al-Quran dan juga di dalam Bible, di perjanjian lama, Tuhan memuliakan Adam alaihissalam. Hendaklah, marilah kami menciptakan manusia yang serupa dengan kami. Malaikat enggak serupa. Yang serupa itu manusia. Serupa dalam perspektif apa? Itu tadi, bias dari cahaya. Kalau manusia bisa berkarya, kenapa? Karena dia berasal dari Tuhan yang menciptakan dia, yang maha berkarya.
Manusia bisa melihat karena berasal dari Dia yang Maha Melihat. Manusia bisa mendengar karena berasal dari Dia yang Maha Mendengar. Binatang pun demikian, tetapi bedanya manusia diberi akal, binatang tidak diberi akal. Itulah makanya ketika manusia mampu mengetahui baik dan buruk, baik dan jahat, sehingga dia mampu berkarya, itulah bias dari sifat Allah. Baiklah kami menciptakan manusia serupa. Artinya apa? Memiliki sifat-sifat kecil yang sama dengan Tuhan itu sendiri. Binatang gak bisa berkarya, manusia bisa berkarya. Maka setelah manusia, di atasnya adalah Allah. Makanya dikatakan kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, di atas manusia itu ada yang disebut Rabb, ada yang disebut Tuhan. Maka berlindunglah engkau kepada Tuhan tersebut, Tuhan yang menciptakan manusia. Makanya dikatakan dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari perantaraan pena. Tuh, jadi kita dicipta. Siapa pencipta kita? Allah. Maka kita berlindung kepada pencipta kita. Siapa dia? Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa dirimu berlindung hanya kepada Tuhannya manusia, Tuhan manusia. Bukan maksudnya Tuhan manusia itu artinya ada Tuhan malaikat, ada Tuhan manusia, ada Tuhan berupa manusia, ada Tuhan berupa roh, ada Tuhan berupa daging, ada Tuhan berupa batu, bukan itu maksudnya. Akan tetapi yang dimaksud adalah Tuhan yang menciptakan seluruh manusia. Sehingga manusia apapun mereknya, strata pendidikan apapun manusia itu, selagi dia manusia, dia butuh Tuhan. Tuhan itulah sang Khalik yang telah menciptakan. Termasuk Nabi Isa alaihi salam. Bertuhan kepada Allah. Silakan. Oke bang, makasih. Jadi kesimpulannya berarti surat Anas ayat pertama, kedua, ketiga, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu merujuk kepada Allah itu sendiri. Yes. Oke, thank you bang. Aku sekali lagi aku bikin tertawa dulu penonton di bawah nih. Aku ini jelek seperti gorila bersanding dengan abang kayaknya. Enggak abangku, abang ganteng. Gini bang. Kita gini loh bang, jangan terlalu serius lah, kita kasih tertawa dulu penonton yang di bawah itu. Iya, tertawa mereka. Iya. Gorila itu. Abang Bang Suma ganteng sekali, cerdasnya luar biasa. Udah lama aku cari, kapan aku ketemu sama Bang Suma. Sekalipun banyak orang menista dia, menghujat dia, Suma itu begini, Suma itu begini. Tetapi siapapun dia, orang mengatakan apapun dia, aku berusaha untuk bersahabat dan bergaul dengan dia. Itu misi hidupku bang. Salam hormat untuk abang luar biasa. Makasih abangku, sehat selalu. Baru kemarin aku sempat berbicara sama Pastor Loading itu, tempat roomku itu. Kapan ya aku sering panggil dia anak, kapan ya Bapak mau ketemu sama Bang Suma? Ternyata hari ini ketemu juga sama Bang Suma. Makasih Bang Suma. Iya, sama-sama Bang. Sama-sama Bang. Lain kali aja aku enggak terlalu mau bertanya terlalu banyak-banyak. Kalau memang Allah berkehendak kesempatan lagi, baru aku bertanya lagi untuk Bang Suma. Baik abang. Demikian Bang Suma, salam hormat. Semoga Bang Suma sehat selalu, dilimpahkan rezeki Bang Suma. Amin. Abang juga. Aku pamit Bang. Aku pamit. Mohon maaf. Makasih abang. Penonton salam hormat. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Salam hormat Bang. Aman abing. Aman abang. Iya. Keren abang kita, keren. Artinya wawasan beliau luas, cakrawala berpikirnya bagus, loncatan berpikirnya bagus. Saya curiga abang ini dekat dengan orang-orang Islam. Ya, bisa jadi ada keluarganya yang Islam, yang mungkin dia jadikan sebagai tolak ukur keislaman. Bisa jadi. Seperti yang saya katakan tadi, banyak yang menghubungi saya, ngirim KTP, mau bersyahadat, tapi ya hidayah belum datang. Sehingga
Ya, mereka masih menutup diri untuk syahadatain, menyatakan dengan tulus untuk bersyahadat di hadapan banyak orang, tapi hatinya sudah Islam. Hatinya sudah Islam. Dia sama seperti proses perjalanan Nabi Abraham dalam konsep Yudaism, dan konsep Nabi Muhammad di dalam meniti hidupnya menuju kepada tanggung jawabnya sebagai seorang nabi. Banyak yang begitu, merasa penasaran, kok bisa Tuhan turun ke bumi, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, kayak mana mau jadi Tuhan ini kembali. Mereka berpikir, akhirnya belajar Quran. Setelah menemukan kebenaran dalam Al-Quran, belum juga mau masuk Islam. Disebabkan karena itu tadi, mereka masih bertanya-tanya, mereka masih mencari ruang di mana dia bisa menyatakan diri sebagai muslim. Sebagai muslim. Waalaikumsalam. Lanjutkan Bang Zuma. Saya support di belakang. Baik Bang, makasih. Makasih Bang. Rahmatan lil alamin. Amin, makasih Abang. Kan saya bangga punya pengetahuan dan ilmuwan. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat siang. Ya, selamat siang Bang Zuma. Iya, dari gereja mana Abang ini? Enggak Bang, saya Islam Bang. Ada pertanyaan cuman Bang. Alhamdulillah. Iya. Ada pertanyaan ini tentang dari teman saya Bang. Soalnya saya tidak bisa menjelaskan sendiri Bang. Iya. Pertanyaan sifat yang 20 itu Bang, gimana Bang? Yang pertama itu kan wujud, itu yang jadi bahasan tiap malam Bang. Wujud sendiri artinya apa Bang? Ada Bang, wujud ada, tapi dia cuma minta kalau ada mana buktinya gitu Bang. Oh, dia maunya Allah pencipta langit dan bumi, konsep wujud itu sama seperti Tuhannya, jadi bayi. Kan gitu. Di Islam tidak bisa. Kasihkan aja surah Fussilat ayat 53, Al-Quran surah Qaf ayat 16. Surat apa Pak? Fussilat. Fussilat. Bahwa wujud bagi Allah adalah menyatakan kebesarannya di setiap penjuru. Contoh, oksigen abangku, oksigen di alam semesta ini yang dihirup oleh seluruh makhluk yang ada. Itu yang memfasilitasi itu siapa? Apakah sesuatu yang nampak yang memfasilitasi itu? Misalnya ada pabrik di Amerika yang memproduksi oksigen sehingga kita menghirup oksigen di mana-mana. Sahabat Cindy, barakallahu fiik. Amin, makasih. Adakah pabrik di bumi ini yang memproduksi oksigen? Atau perusahaan ternama sehingga kita semua bisa hidup dengan oksigen yang ada di alam bebas? Nggak ada kan? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan untuk akal manusia menemukan Allah melalui hal tersebut. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Allah menyatakan keberadaannya, kebesarannya melalui segala penjuru. Nah, orang yang dapat mencerna kondisi alam itu pasti sampai kepada Allah. Ini pasti nih ada yang mengatur. Pasti ada yang menyiapkan ini, pasti ada. Sama seperti ikan-ikan di laut. Berapa ton
berapa ribu ton, berapa juta ton ikan di laut diambil oleh nelayan sedunia setiap hari. Kenapa nggak bisa habis? Siapa yang menjaga itu? Siapa kemudian yang menyiapkan itu kira-kira? Dialah yang menyatakan dirinya di setiap penjuru itu. Jadi bacakan aja ayatnya itu, Bang. Oke? Iya, terima kasih Bang. Terima kasih penjelasannya Bang. Iya, kalau kita mau mengikuti cara mereka menunjukkan Tuhannya, mana Tuhanmu? Buktikan kalau Tuhanmu wujud. Itu di atas. Mana? Itu. Sudah 2000 tahun tuh di atas itu. Itu bukti Tuhan kami ada. Oh, beda dengan cara Tuhan kami menunjukkan wujudnya, beda dengan Tuhan Anda. Hore, Tuhan kita lahir. Nah, itu Tuhan kamu. Cara Tuhan saya menyatakan keberadaannya berbeda dengan Tuhanmu. Begitu saudaraku, ya. Oke, siap Bang. Siap Bang. Terima kasih Bang. Oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bedalah. Cara kita membuktikan Allah itu wujud dengan cara mereka membuktikan Tuhan mereka wujud, ya beda. Cara mereka menunjukkan bahwa Tuhan mereka itu wujud sama seperti mereka menunjukkan batu tawas. Sama. Kalau kita tidak bisa seperti itu. Waalaikum Abang, silakan. Saya mau bertanya karena pertanyaan ini seakan mengganjal kehidupan saya, Bang Juma. Jadi untuk lebih terangnya saya mohon Bang Juma sebagai guru, saya mohon bimbingannya. Begini Bang Juma, istri saya mu'alaf. Jadi pada suatu hari, pada suatu saat kadang-kadang saudara-saudara dari istri ada yang berkunjung ke rumah. Tapi beliau kadang-kadang peliharaannya apa tuh sejenis anjing itu ada ngikut. Tapi walaupun anjing itu tidak ngikut, biasa suka hinggap di teras, itu gimana hukumnya? Apa ada unsur najis besar kah? Gimana itu Bang Juma yang saya hormati? Mohon penjelasannya. Ya nanti lain kali ditanya aja, anjingnya jangan sampai naik ke teras. Jadi gini Bang, kita kudu hati-hati aja. Yang penting kan nggak dimakan. Kalau anjingnya itu masih taraf normal, jangan masuk ke rumah kita seperti di rumah mereka, ya itu bisa aja. Kalau cuma di teras, apa-apa. Nanti tinggal dicuci, dibersihkan. Oh iya, terima kasih. Iya. Karena Pak saya pribadi mau mengusir secara mutlak kan otomatis masih menjaga perasaan. Harusnya mereka yang jaga perasaan kita. Dia tuh sudah tahu kita ada batasan, tapi tetap bawa anjing, berarti mereka sengaja atau ya wallahu alam lah. Tapi kalau Gitu, posisi anjing itu yang singgah itu kering, bagaimana Bang Juma yang saya hormati itu? Bagaimana hukumnya itu? Maksudnya anjingnya kering gimana? Ya posisi anjing itu kering, tidak basah. Kalau basah otomatis kan udah mutlak itu najis ya kan. Iya. Tapi kalau posisi anjing itu yang hinggap di teras kita, yang duduk di teras kita menunggu tuannya, posisi anjing itu kering, itu gimana hukumnya? Apa perlu dicuci Bang Juma? Kalau kita ragu ya tidak apa-apa, kan tidak berat itu Bang. Oh iya, terima kasih. Iya makanya sebisa mungkin kita perlihatkan ya secara adab ke mereka supaya mereka bisa menghargai kita gitu kan ya. Terima kasih Iya. Mungkin pertanyaan saya ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi, khususnya bagi teman-teman yang di bawah yang mempunyai masalah yang sama dengan saya. Mungkin itu barangkali sangat berarti lah untuk saya dan teman-teman yang di bawah. Oke, terima kasih Bang Juma atas pencerahannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi satu pertanyaan dari saudara kita yang menggugah perasaan.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, kita sambut teman kita yang lain yang non muslim tapi Bang ya, yang Islam mohon ditahan dulu karena tema kita ini adalah perbandingan agama antar agama gitu Bang. Bukan ini kalau Ustadz baru tempatnya, kalau di sini kita bukan Ustadz, ilmu kita belum sampai selevel Ustadz. Tapi kalau level pendeta iya. Kalau Ustadz ketinggian saya nanti. Untuk itu silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bang Zuma, saya punya teman, dia dari Islam ke non-Muslim. Apakah ada kebaikan apabila saya satu kerjaan, apabila saya setiap hari berdoa untuk dia untuk kembali mendapatkan hidayah tersebut? Boleh. Tapi dia, boleh. Saya sangat sedih gitu ya. Saya coba berdoa terus, semoga dia suatu hari akan mendapatkan hidayah. Amin, amin. Iya, semoga dilembutkan hatinya menerima Islam kembali, gitu ya. Insya Allah. Murtadin kan? Iya, murtadin. Dia awalnya begini, Bang Zuma. Dia waktu pas menikah itu suaminya mualaf. Mereka menikah selama 11 tahun. Tapi di dalam itu sang suami sering pergi ke rumah ibadahnya. Lama-kelamaan menarik sampai sekarang. Iya, itu salah satu trik gerakan kristenisasi itu, salah satunya seperti itu. Nikah, masuk Islam, setelah punya anak kembali ke Kristen, ngajak anak istri. Jadi sekaligus dia mendapatkan 2 istri dan anak-anak. Ini ya. Itu saja saya pertanyakan, Bang Zuma. Semoga mendapatkan Iya, hidayah. terima kasih. Ada yang Amin. lubangin enggak? Halo, semangat siang. Halo. Halo, semangat siang. Halo. Halo, Bang. Oi. Bikin nete balok saja. Mulai emosi. Enggak kawan. Itu mengusir rasa ngantuk aja. Halo, semangat siang. Halo. Hah? Aku pingin teriak tapi di bawah nanti mulai emosi katanya. Kalau aku teriak nanti dibilang emosi toh. Jadi gitu-gitu aja. Tonto, oi, tonto. Semangat siang, Abang. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari gereja mana, Abang? Buset Muslim, Bang. Waduh, yang saya ajak undangnya itu non-Muslim, abangku. Merasa non-Muslim kah? Bang?
Merasa terpanggil ya udah diterima. Merasa terpanggil. Halo, semangat siang. Selamat siang, Bang. Ya, Muslim nggak? Ya, gimana Bang? Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nih jujur sedikit bertanya, Bang. Dari lama udah ikut Bang Suma waktu di Medan. Saya dari Medan, Bang. Oh, sama. Ini pertanyaan sekolah. Saya di Jawa ya, khusus di Jawa. Apakah diharamkan sekolah di non-Muslim? Kalau orang tua saya bilang boleh masuk di gereja, apakah itu haram? Kalau sekolah nuntut ilmu, ya tidak haram, kecuali masuk ke sana mengikuti kemudian tradisi keagamaan itu yang nggak boleh. Tapi kalau nuntut ilmu, belajar ilmu eksat di sana boleh. Waktu itu ada pelajaran wajib masuk di gereja, saya tolak, saya bantah. Oh iya, jadi, jangan. Saya menolak mentah-mentah karena saya ajarannya kan dari Nahdlatul Ulama. Saya berdebat, saya berlama Bang Suma jadi tambah pengalaman. Oh iya, iya, mantap kali ya Bang ini. Apakah saya di akhirat nanti dituntut atau kenapa mencari ilmu harus di tempat orang Nasrani, sekolah Nasrani? Nah, itu yang mau saya tanyakan dari zaman dulu sampai sekarang. Saya baru mau bertanya sama Bang Suma, apakah saya termasuk orang yang terdolimi atau bagaimana, Bang? Itu aja, enggak, Bang. Selama tidak membuat murtad, enggak, aman. Alhamdulillah. Saya selalu berdebat terus, Bang. Ijazah saya sampai sekarang ijazah Masehi, Bang. Oh, iya, mantap. Oke. Itu ijazah sekolah SMA-nya sama Masehi, Bang. Oh, siap. Oke. Tapi tidak menganut ajaran ke Kristen, saya tidak. Hanya cuma mencari ya sekolahnya aja. Keren, iya Bang, mantap. Oke. Karena saya menolak, bukan saya mau menantang ajaran itu, enggak, penasaran. Waktu itu kan ya sekolah saya nakal, Bang. Jadi waktu itu saya dikeluarkan dari SMA negeri, nggak ada lagi yang mau terima, gitu, Bang. Jangan lupa, Dek. Nggak boleh nakal. Iya. Oke, Bang. Itu aja, Bang. Makasih, Bang. Cuman itu aja, Bang. Makasih saudara. Ya, hati-hati di jalan. Jangan lupa berhenti kalau lampu merah. Waalaikumsalam. Ya. Agak kereba. Baik, alhamdulillah. Bang Suma mau tanya, kan ini saya punya ibu dulu kan pembantunya Kristen. Iya. Nah, ibu kerja, bapak kerja. Tapi saya dulu masih kecil, umur 5 tahun lah, masih kecil. Itu kalau ke gereja saya ikut karena kebetulan tidak ada yang jaga, jadi saya ikut. Mama kerja, bapak kerja. Gimana tuh saya masuk gereja dengan orang nyanyi? Apakah berdosa bagi saya atau tidak? Karena saya Islam, Bang Suma. Usia berapa tahun saat itu, Bang? 5 tahun. Enggak berdosa. Ya, ikut-ikutan, maksudnya kan ada yang jaga, saya ikut itu ibu ke situ. Iya. Enggak apa-apa, Ji. Enggak, Ji. Oh, enggak apa-apa, Ji. Banyak Bang Suma. Iya. Oke, Bang Suma. Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati juga. Peringatan buat orang Islam, jangan cari pembantu yang non Muslim, anaknya dibawa ke sana nanti jatuh cinta dengan gereja. Tolong supaya perhatian ini. Bapak Ibu sesibuk apapun, jangan cari pembantu yang beda akidah. Aduh, gawat itu, gawat. Halo saudara. Assalamualaikum, Dengku. Waalaikumsalam. Teman Muslim, mohon jangan naik Ika. Aduh, nah bikin pusing kami di bawah ini. Mau dengar ilmu yang dilontarkan oleh Dengku ini. Dilanjuti Dengku. Iya, makasih. Iya, mari Kideng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengar ki itu teman-teman, jangan ki dulu naik ke masih. Mau mikir juga sholat zuhur ini kodongnya. Halo, semangat siang. Selamat siang Bang. Siang juga dari Kristen Mbak. Dari Kristen. Oke, buka kamera boleh diskusi kita pelan-pelan. Belum bisa Bang. Nggak apa-apa, saya nggak bakal berusaha, nggak bakal menghujat walaupun nggak open kan. Iya, gimana Mbak? Mau bisa diskusi kan? Ngajak diskusi kan ibaratnya sharing lah tentang ilmu yang abang punya dan pemahaman yang saya punya menurut kekristenan. Baik, Ibu. Silakan, saya sedikit lagi mau zuhur, boleh silakan. Oke. Arti kafir bagi agama abang gimana? Kafir itu orang yang menutup diri dari ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad, ajaran para nabi, termasuk menolak diri terhadap ajaran Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Itu kufur atau kafir. Kalau penegasan dalam Al-Quran diterangkan laqad kafaral ladzina qalu tsalitsu tsalatsa. Jadi kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu adalah satu dari yang tiga. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya Allah itu adalah satu dari tiga. Itu kafir. Kafir itu menutup diri. Seperti itu, menutup diri dari ajaran Tuhan yang dibawa oleh para nabi bahwa Tuhan itu cuma satu. Yesus mengajarkan Tuhan itu cuma satu. Tapi menutup diri. Malah Yesus yang mengatakan itu dituhankan juga, berarti itu kufur, kafir. Menutup diri dari ajaran Yesus, menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad. Begitu Mbak. Gitu. Kalau menurut saya bukan menuhankan tiga, tapi menuhankan satu, yaitu Tuhan Yesus yang berasal dari Bapa di surga, yang punya firman dan roh. Firman-Nya lah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Jadi tanpa melalui Yesus, saya tidak bakal kenal siapa itu Allah pencipta langit dan bumi itu, atau sesembahan bagi kami. Gitu loh. Ya itulah yang disebut kafir, Ibu. Iya, silakan. Oke lah, yang kedua lah kalau menurut itu. Apa beda firman di abang, firman Allah dan wahyu? Baik. Kalau wahyu itu adalah ilham, pengetahuan yang berasal dari Allah kepada Nabi. Dan pengetahuan itu adalah untaian kalimah. Apa kalimat itu? Kita mengenalnya dengan firman, perkataan-perkataan yang tersusun dari Tuhan, yang cakupannya adalah pengajaran, peringatan, ancaman, kecaman, dan solusi. Nah itu yang disebut firman atau ilham. Jadi itu adalah satu cakupan yang tak terpisahkan. Ilham adalah wahyu, wahyu adalah ilham. Nah, pengetahuan datangnya peraturan atau perintah, itulah yang disampaikan berupa firman kepada sang nabi. Seperti itu Mbak. Jadi kalau nabi yang Anda percaya itu mendapatkan wahyu apa firman? Wahyu yang adalah perkataan. Nanti ilham itu, wahyu itu disampaikan berupa perkataan. Makanya Al-Quran itu adalah kumpulan firman yang diwahyukan. In huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Setelah menerima wahyu itu, dia sampaikan berupa perkataan kepada manusia. Itulah Al-Quran yang sudah dibukukan. Itu adalah wahyu yang berupa kalamullah, perkataan Allah yang diterima lalu kemudian dilisankan oleh beliau kepada sahabat, kepada kami semuanya. Seperti itu Mbak. Oke, kalau menurut yang saya pahami di agama saya,
Firman itu adalah dibagi 3, yaitu firman atau ilham yang langsung ke pribadi seseorang. Kedua, yaitu logos yang menjadi manusia. Dan ketiga itu grafe, yaitu yang tulisan itu atau kitab yang kami percayai itu berisi firman Tuhan. Tapi bukan berarti semua firman Tuhan sama seperti yang Abang jelaskan tadi. Di situ ada larangan, perintah Tuhan langsung atau ada melalui nabi, dituliskanlah di situ dan ada solusinya bagaimana kita harus berkelakuan menurut kehendak Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu diwujudkanlah firman-Nya menjadi manusia untuk mengajarkan langsung. Karena kalau hanya melalui ilham yang didapatkan oleh Nabi, kadang-kadang kita kurang percaya kalau itu nggak ada saksi, gitu loh Bang. Gitu loh. Iya. Menurut pemahaman saya di agama saya. Iya. Jadi kalau dalam tataran khasanah keilmuan Islam, yang disebut Nabi itu tidak butuh saksi. Karena kalau butuh saksi, kalau dia adalah sebuah kebohongan, maka dengan banyaknya saksi maka kebohongan itu nampak akan menjadi sebuah kebenaran. Tapi kalau Nabi tidak butuh saksi, karena Nabi itu, ya namanya Nabi pasti nerimanya dari Pencipta langit dan bumi. Itu Nabi, jadi tidak perlu diragukan. Itu yang pertama. Nabi tidak butuh saksi untuk kemudian diketahui bahwa dia adalah seorang Nabi. Tetapi dari ajarannya lah yang menghantarkan orang paham bahwa betul-betul dia adalah utusan Tuhan. Nah, Nabi kami Nabi Muhammad adalah sosok yang buta huruf. Dia berasal dari bangsa yang ummi. Orang-orang Yahudi menyebutnya dengan sebutan jahil. Umat yang jahil, umat yang bodoh, umat keterbelakangan. Nabi Muhammad itu buta huruf. Tidak bisa baca tulis. Tentang kitab terdahulu. Nabi Muhammad tidak pernah baca Taurat, tidak pernah baca Mazmur, tidak pernah baca Injil. Tapi seketika datang kepadanya pemberitaan gaib tentang masa lampau, masa yang ada saat itu, dan masa yang akan datang sampai hari kiamat. Itu tidak butuh saksi. Justru yang butuh saksi itu yang diragukan. Semakin banyak saksi, semakin terindikasi itu bohong. Kalau kebenaran, contoh Adam alaihissalam di Taman Eden berbicara langsung kepada Pencipta, apa butuh saksi? Tidak. Kenapa nggak butuh saksi? Abraham bukan pembohong. Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai. Apakah ada saksi dia menerima dua batu itu? Tidak ada saksi. Umatnya menunggu di bawah bukit, di bawah gunung. Kenapa dipercaya? Nabi Musa bukan pembohong. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Dia dikenal orang terpercaya, Al-Amin. Apakah butuh saksi? Tidak butuh saksi, karena Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Bagaimana dengan Paulus? Maaf nih, dia harus butuh saksi banyak. Lukas butuh saksi banyak. Yang lainnya penulis Bible butuh saksi banyak. Kenapa? Yesus sendiri tidak pernah bersaksi tentang mereka. Yesus sendiri tidak pernah memberikan legitimasi pengesahan terhadap buku-buku mereka. Jadi supaya orang percaya, maka dia harus mengakui banyak saksi-saksi. Tapi kalau ditanya siapa saksinya, tidak ada satu manusia Kristen pun yang mampu menunjukkan satu manusia jadi saksi. Contoh, siapa saksi Lukas menerima wahyu? Tidak ada yang bisa menunjukkan saksi itu. Siapa saksi Paulus menerima wahyu? Tidak ada. Satu pun manusia yang pernah melihat Paulus bertemu dengan Yesus langsung itu nggak ada. Apalagi bertemu dengan Tuhan. Jadi ketika dikatakan banyak saksi tapi cuma saksi palsu, saksi hoax, itu tertolak oleh akal. Tertolak. Nah, bukti bahwa Al-Quran itu tidak perlu saksi, tidak ada satu manusia pun yang bisa merevisi, mengoreksi Al-Quran sampai hari ini. Hanya satu orang manusia, Nabi Muhammad. Tapi catatan yang ditulis para sahabat tidak direvisi. Kenapa? Mutlak bukan dari karangannya. Mutlak dari Pencipta langit dan bumi yang maha tahu. Sehingga secanggih apapun zaman, semodern apapun manusia, tidak butuh Al-Quran itu direvisi, dikoreksi untuk mengikuti perkembangan zaman.
Tapi sebaliknya, kitab Anda banyak saksi. Tapi anehnya, selalu direvisi, dikoreksi, selalu diperbaiki, selalu ditingkatkan, selalu dirubah. Kenapa? Bukan dari Tuhan, dari manusia biasa. Wajar kalau direvisi, dikoreksi. Nabi Muhammad apakah menjadi sumber satu-satunya Al-Quran? Yes. Tetapi Al-Quran bukan dari dia. Al-Quran itu wahyu, ilham dari Allah, firman Allah, kalamullah. Makanya tidak perlu direvisi, tidak perlu saksi. Cukup lihat Al-Quran, orang berakal sudah tahu. Ini bukan perkataan Nabi Muhammad, ini perkataan pencipta langit dan bumi. Apa buktinya? 1400 tahun silam di zaman yang jauh dari modernisasi, bagaimana mungkin dia bisa menetapkan sains di dalamnya? Contoh tentang sidik jari, tentang embrio, adanya kemudian laut, sungai di bawah laut, kemudian laut terbagi dua yang tidak bisa menyatu, dan banyak lagi. Bagaimana bisa dia tahu itu? Bagaimana bisa dia menjelaskan itu? Kalau bukan dari Sang Maha Melihat yang Maha Mengetahui, mustahil Nabi Muhammad bisa menjelaskan itu. Nah, bagaimana dengan Bible Anda? Banyak orang penulis, tapi kontradiksi, kontroversi, dan seterusnya. Inilah bukti bahwa saksi banyak kalau cuma bohong, nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Tanpa saksi, tapi kalau kebenaran, itulah yang mutlak hak. Contoh, ada orang dibunuh tanpa saksi. Apakah pembunuhan gagal? Tetap aja pembunuhan terjadi. Tidak ada saksi, tetap pembunuhan terjadi. Tapi kalau tidak ada pembunuhan tapi banyak yang bersaksi, dia dibunuh loh, dia telah membunuh loh. Kesaksian mereka semuanya adalah dusta karena faktanya tidak ada yang dibunuh. Tapi kalau ada yang dibunuh, tidak ada yang mempersaksikan pembunuhan itu, tidak menjadi gagal pembunuhan itu hanya gara-gara tidak ada yang melihat. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8, 17, 18, apa kata Yesus? Jikalau aku bersaksi tentang diriku, kesaksianku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapakku yang bersaksi tentang aku. Nabi Muhammad demikian adanya. Nabi Muhammad bersaksi cuma 2. Itu sudah sah, Allah dan dirinya sebagai penerima wahyu. Begitu Ibu. Nah, sedangkan takarannya adalah Yohanes 5:31. Jikalau aku Yesus bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Bapakku lah yang bersaksi tentang aku, baru benar. Bukan gereja yang bersaksi, bukan pendeta, bukan pastor, tapi Bapakku. Jadi kami umat Islam, kenapa nggak percaya Kristen? Karena agama Kristen itu adalah kesaksian-kesaksian orang. Yang kami butuh adalah kesaksian Yesus dan kesaksian Elohim, Tuhannya. Ketika Yesus Anda mengatakan tadi, kenapa kami menuhankan Yesus? Karena dia adalah, mana kesaksian Bapa kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Nggak ada. Mana kesaksian Yesus kalau dia adalah Bapa pencipta langit dan bumi? Nggak ada juga. Jadi tertolak. Tapi kalau kami, Nabi Muhammad mengatakan A, itu yang dipersaksikan oleh Allah. Nabi Muhammad mengatakan B, itu yang dipersaksikan oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh Yesus, itu yang dipersaksikan oleh Bapa. Tapi apa yang dipersaksikan gereja-gereja, pendeta-pendeta, tidak pernah dikatakan oleh Yesus. Kami tolak itu. Sekira begitu Ibu, saya sudah mau ibadah dulu. Tanggung mau menanggapi tentang revisi dan satu lagi tentang kami menyembah 3 Tuhan, itu yang paling penting. Tapi ya udah lain kali lah, aku nggak mau mengganggu. Iya Ibu, silakan nanti mungkin bisa sebentar malam Ibu naik lagi ke sini. Follow aja akun saya, Ibu boleh bertanya, kita sharing seperti ini, gak apa-apa. Ya Bu ya. Makasih ya. Makasih ya Bu. Ya, sehat selalu Ibu. Makasih, semangat siang.